karena hari Minggu ini kita ketemu lagi walaupun lewat ibadah online. Hari Minggu ini tanggal 12 Desember 2021 adalah Minggu Advent ketiga. Tema minggu kita hari ini adalah bersukacitalah, Tuhan ada di antara kita. Udah siap Alkitabnya? Udah siap kidung jemaatnya? Oke, kalau udah siap semuanya, buka kidung jemaat nomor 18. Kita buka kidung jemaat kita nomor 18 ayat 1 dan 2. Selamat hari Minggu. Kita mau mulai ibadah kita minggu ini 12 Desember tentunya dengan doa buka. Doa pembuka ya. Kakak yakin kalian sudah standby, sudah siap untuk mengundang Roh Tuhan agar memimpin ibadah kita. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji dan kami sembah, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan Tuhan di dalam perjalanan hidup kami, sehingga kami boleh memasuki minggu kedua di bulan Desember ini. Bapa, saat ini anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan firman Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya kasih setia Tuhan, Roh Kudus Tuhan yang ada di dalam diri kami masing-masing, boleh Kristus saat ini siap sedia untuk senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kami yakin Engkau sendiri yang memimpin ibadah ini Bapa, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Pimpin kami semua guru-guru Bapa, agar ibadah ini kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Begitu pula dengan anak-anak kami. Biarlah anak-anak kami semakin rajin dan semakin bertumbuh iman dan harapannya kepadamu saja. Kami pun menyadari siapa diri kami Bapa, segala keterbatasan kami. Sebab itu kami mohon ampun atas segala kesalahan dan perbuatan yang telah menyakiti hati Engkau Bapa, agar kami layak di hadapan-Mu. Doa yang jauh daripada sempurna ini, biarlah Engkau sendiri Bapa yang menyempurnakannya. Inilah kami Bapa, dan kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu, bahkan melakukan segala kehendak-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beribadah ya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.
Selamat hari Minggu adik-adik, mari kita lanjutkan nyanyian kita dari Kidung Jemaat nomor 87. Judulnya Gapuramu Lapangkanlah. Kita nyanyi 2 ayat, ayat 1 dan 2. Halo, selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik? Sehat semua ya. Abang akan bacakan warta sekolah minggu pada hari ini tanggal 12 Desember. Yang pertama adalah Natal sekolah minggu untuk yang kelas TK sampai 4 SD akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 jam 5. Nah, itu akan dilaksanakan secara live streaming atau Zoom ya. Jadi abang ulang, untuk Natal sekolah minggu kelas TK sampai 4 SD hari Sabtu 18 Desember 2021 jam 5 sore secara live streaming dan Zoom. Untuk yang kedua adalah Natal sekolah minggu kelas 5 SD sampai Prasidi itu pada hari Minggu 19 Desember jam 5 sore dilaksanakan secara live streaming dan Zoom ya. Jadi untuk kelas 5 SD sampai Prasidi pada hari Minggu 19 Desember 2021 jam 5 sore dengan live streaming dan Zoom. Oke. Link Zoom akan dikirim ke WA grup masing-masing ya. Pokoknya jangan lupa tanggal 19 Desember. Nah, di situ adik-adik harus berpakaian yang rapi ya, kalau kita merayakan Natal ya. Jadi yang rapi, yang sopan, dan kalau ada tema Natal lah kalau bisa gitu ya. Nah, itu yang untuk perayaan Natal kelas besar. Jangan lupa ikuti Zoom sampai selesai pada saat perayaan Natal. Nanti di akhir akan ada pengumuman hadiah dari kreativitas letter to God yang sudah dikirim ya. Itu jangan lupa gitu sampai akhir, nanti yang terlewat gak dikirim deh hadiahnya. Oke, jangan lupa ya tanggal 19 berpakaian rapi. Dan ada ini lagi tambahan, bahwa pada saat nanti penyalaan lilin
adik-adik juga ikut menyalakan lilin di rumah. Ya, nanti pada saat menyalakan lilin di rumah juga menyiapkan lilin untuk menyalakan juga di rumah masing-masing. Oke, untuk warta ketiga adalah ibadah sekolah minggu. Setiap hari Minggu jam 9 itu adik-adik selalu siap tepat waktu melalui YouTube atau Zoom, ya. Oke. Dan yang terakhir, adik-adik selalu menjaga protokol kesehatan, tetap menjaga kesehatan dimanapun berada, dan kita selalu berdoa supaya segera pandemi ini akan segera berakhir dan kita bisa kembali untuk bersekolah minggu di gereja. Oke, itu saja yang abang dapat sampaikan. Terima kasih. Semoga kita semua sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik sekolah minggu, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Abang akan memberikan satu ayat yang diambil dari Alkitab untuk ayat hafalan pada minggu ini tanggal 12 bulan 12 2021. Diambil dari Ibrani 13 ayat 16. Saya ulangi lagi, dibuka Alkitabnya, Ibrani 13 ayat 16. Saya bacakan dan diikuti adik-adik ya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Itulah ayat minggu ini. Saya ulangi lagi. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Itulah ayat hafalan buat minggu ini adik-adik. Dihafalkan, diresapi, dan dilaksanakan. Terima kasih adik-adik. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Adik-adik buka Kidung Jemaat nomor 422. Yesus berpesan. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kita berjumpa lagi dalam ibadah kita ini. Abang akan menyampaikan firman Tuhan dari 1 Matius ayat 18 sampai 25. Sebelum masuk ke dalam firman kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah Bapa Jehovah atas segala kasih karunia-Mu. Terlebih pada saat ini Tuhan, Kau mampukan kami untuk hadir dalam ibadah ini. Ya Bapa, firman-Mu kudus, kuduskanlah hamba akan yang menyampaikan firman-Mu ini. Janganlah Tuhan hamba menyampaikan hanya untuk kemasyhuran nama-Mu, tapi untuk kemuliaan nama-Mu jadinya Tuhan. Bapa yang di surga, demikian juga adik-adik kami Tuhan, kuduskanlah hati dan pikirannya dalam ibadah ini, terlebih dalam menerima firman-Mu. Sehingga dengan kudusnya firman-Mu, kudus hati Bapa, terciptalah damai sejahtera dalam kami. Amin. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan adik-adik. Kelahiran Tuhan Yesus ya, dari Matius 1:18 ayat 18 sampai 25.
Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikan dengan diam-diam. Tetapi ketika mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan datang menampakkan kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan oleh Tuhan melalui nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dari mereka dan akan menamakannya dia Immanuel. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakannya dia Yesus. Adik-adik, ibadah kita minggu-minggu ini dalam bulan Desember dikategorikan minggu-minggu Advent. Advent 1, Advent 2, Advent 3. Advent 1 dan 2 telah kita lewatkan. Ya, sekarang kita masuk ke Advent 3. Sebelumnya sudah diterang-terangkan juga oleh guru-guru sebelum minggu pada Advent 1, Advent 2. Advent ini adalah menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kira-kira 2000 tahun lalu Tuhan Yesus lahir di Bethlehem. Dan kedatangan itu juga pada saat tahun 2000 itu sudah dinanti-nantikan melalui nubuat Nabi Yesaya tahun kira-kira 736 sebelum Masehi. Coba bisa kebayangkan 700 sebelum tahun 2000 atau tahun 0 itu sudah dinanti-nantikan. Sekarang pada saat sekarang kita umat Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita menanti-nantikan Tuhan Yesus untuk datang kedua kali. Kedatangan dua kali dengan cara yang belum tahu kapan datangnya Tuhan Yesus. Besok, bulan depan, tahun depan, belum ada pastinya. Tetapi untuk menanti-nantikan Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, kita harus tetap berdoa agar kita dikuatkan, diteguhkan hati kita dalam iman kita kepada Tuhan Yesus, bahwa kita siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Selalu kita berdoa dan berbuat apa yang dikehendaki oleh Tuhan melalui firman-Nya. Setelah itu, yang paling kita adakan melakukannya dengan iman dan setia terus, setia berbuat, berdoa dan berdoa. Itu yang membuat kita bisa menantikan Tuhan dengan sabar untuk kedua kalinya. Mungkin bukan pada saat kita, mungkin pada generasi berikutnya yang bisa menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Adik-adik, Tuhan Yesus dinanti-nantikan dari zaman ke zaman. Siapa Tuhan Yesus? Ketika tahun menjelang lahirnya Tuhan Yesus, malaikat Tuhan Allah
mendatangi Maria, akan lahir seorang anak. Dan Tuhan Yesus itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus itu apa? Adalah bagi Allah sendiri yang menjelma masuk melalui kandungan Maria dan lahir nanti akan menjadi Tuhan Yesus. Ya. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan, juru selamat menebus dosa-dosa kita. Ya, dosa-dosa generasi berikutnya yang percaya kepada Tuhan Yesus menebus dosa. Dia sendiri tidak berdosa, tetapi dia harus dipertanggungjawabkan menebus dosa dengan penyalibannya dia. Disitulah bukti dia berkorban untuk menebus dosa. Ya, Tuhan Yesus itulah Roh Kudus dan Juru Selamat. Dalam penantian kita, dalam penyertaan kita, dia disebut oleh nabi-nabi atau kita pun menyebutnya Immanuel, Tuhan berserta kita. Ya, Tuhan beserta kita. Kita menantikan. Kalau menantikan sesuatu, harapan satu, ya, baru kita bisa dengan dia bila Tuhan beserta kita. Kita setia bersama Tuhan. Kita bersama pimpinan Roh Kudusnya. Ya. Bagaimana kita bisa jadi Tuhan bersama kita? Kita tetap berdoa untuk dikuatkan. Dan kita akan dapat melakukannya, ya, dengan setia, dengan sukacita. Sukacita itu melakukannya dengan sukacita, menanti-nanti Tuhan Yesus. Ya, kita berbuat, ya, dengan teman-teman kita dengan baik, ya, menolong, melayani sesama kita dengan baik. Ya, contohnya kemampuan kita, kita melayani apa hal-hal yang bisa memuliakan Tuhan, ya, berbuat baik, menolong hal yang baik, memberi, ya, hal-hal kepada sahabat kita, ya. Kalau dia tidak mampu pada satu hal, satu saat dia sudah curhat. Kalau kita mampu menolong dan memberi, berilah kepada teman-teman kita, ya, di rumah, ya, di rumah kepada keluarga. Kita membantu orang tua kita, mama kita yang sudah capek memasak, ya, bapak kita yang sudah capek bekerja, membantu pekerjaan di rumah. Nah, yang paling kecil di kamarmu, ya, membantu dan menolong, ya, lipat selimut, rapikan tempat tidur, itu sudah menyenangkan hati orang tua kita, ya, itu sudah menyenangkan hati orang tua. Jadi kalau Tuhan sudah berserta kita atau Immanuel itu ada dalam kita, kita pasti melakukannya dengan sukacita, dengan hati yang tulus, ya, sehingga nggak ada sungut-sungut, ya. Banyakkan kita anak-anak di rumah, kalau sudah disuruh mama atau bapak di rumah, ntar dulu itu. Tapi melalui firman ini kita diingatkan, mari kita bertolong-tolongan di rumah. Setelah kita bisa menolong orang di rumah dengan keluarga kita, maka kita akan mampu menolong di luar rumah, ya, dan di gereja, dan di sekolah, dan di tempat lain. Adik-adik, itulah menanti-nanti, ya, menanti-nanti. Abang kembali kepada ayat kita yang 18-19. Di situ tertuang bahwa telah bertunangan Yusuf dan Maria, ya, telah bertunangan. Tunangan itu apa, adik-adik? Tunangan itu adalah, kalau kita tahu sehari-hari, ya, di sinetron, bahkan di ini persiapan untuk menjadi suami istri, membentuk keluarga, ya. Tunangan itu membentuk. Kalau kita di Kristen, Batak dan HKBP, ya, selalu itu didahului dengan marusib, niat keluarga besar untuk menyatakan rencana ada rencana membuat suatu keluarga, anak putri dan anak putra. Nah, marusib dulu. Keluarga besar, keluarga perempuan, keluarga laki-laki bertemu. Ya. Kemudian dilengkapi pertunangan itu dengan martupol. Martupol itu dilengkapi dengan kegiatan kekristenan, kegiatan gereja
Tujuannya apa dibuat di gereja Martupol? Memberi waktu juga, ya. Sudah dinyatakan di gereja dan memberi waktu kepada orang-orang yang mau mengklaim. Ada halangan enggak? Tidak. Untuk calon mempelai ini ada masalah-masalah tidak untuk calon mempelai muslim. Diberikan setelah Martupol, baru nanti ada pemberkatan menjelang 1-2 minggu. Dulu ceritanya memang untuk siapa-siapa keluarga atau orang-orang yang ada masalah dengan calon mempelai laki-laki dan calon mempelai laki. Itulah tugas tunangan, ya. Kemudian baru diadakan pemberkatan dan dilengkapi dengan adat sebagai orang Batak, ya. Nah, jadi jadilah suami istri dan membentuk keluarga. Dalam hal ini baru tunangan, Yusuf sudah tahu kalau Maria itu sudah hamil. Sebagai laki-laki calon suaminya, secara manusia pasti ada sangka-sangka yang negatif. Semuanya selingkuh itu pasti dalam hati, ya. Jangankan hal-hal kadang-kadang yang lain pun terhadap nilai-nilai negatif atau sangka-sangka negatif kepada pasangan kita. Yang di benaknya selingkuh, ya. Kira-kira begitulah, kira-kira menurut abang. Nanti disempurnakan oleh kita tanyakan kepada yang lebih pintar dari abang. Menurut abang itu si Yusuf sudah merasa ada sangka negatif kepada calon mempelai perempuannya, si Maria. Dalam gundah gulana kecurigaannya itu, malaikat Tuhan datang kepada Yusuf dalam tidur, dalam mimpinya, yang menyatakan, Yusuf, kau jangan curiga yang tidak-tidak kepada Maria. Maria itu mengandung Roh Kudus yang dari Allah, yang akan sebagai juru selamat manusia nantinya. Jadi jangan ragu, jangan bimbang, jadikanlah dia istri. Ketika dia sudah bangun dengan sukacita, ya, karena dia datangin malaikat Tuhan bahwa istrinya mengandung dan akan memperanakkan anak Roh Kudus. Disambutlah Maria, dilanjutkan dengan menjadi istrinya. Itulah kisah tragis sebenarnya. Kalau kita berjaman sekarang itu sudah menjadi hal yang tragis, ya, menjadi hal yang agak-agak sensitif ya untuk sekarang. Karena kita udah kelas 5, 6 dan remaja, pasti sudah kenal hal-hal begini, ya. Adik-adik, Tuhan Yesus lahir, ya, kita percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan kita, ya. Kita percaya segala sesuatunya kita minta kepada Dia melalui dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus, terpujilah Kau Tuhan Yesus. Selalu ucapan-ucapan kita menyatakan Tuhan Yesus ada dalam hati kita. Saya membandingkan ke saudara-saudara kita yang sebelah adik-adik. Kalau abang bilang sebelah mungkin kita mengerti itu, ya. Kalau adik-adik di sebelah, Tuhan Allah lu, Tuhan Allahmu, Tuhan orang Kristen itu beranak beristri. Jangan kecut di situ, ya. Dan kita boleh menjelaskannya nanti. Ya. Abang boleh sampaikan sedikit. Ya. Mengapa teman kita yang sebelah itu menyatakan Tuhanmu, Allahmu beristri dan beranak? Nggak pas itu, ya. Dan mengapa mereka bisa begitu? Abang lihat karena filosofi apa? Pikiran dasar daripada mereka, Allah mereka itu akbar. Akbar itu agung sekali, sehingga tidak boleh masuk ke hal-hal yang lebih rendah. Seperti raja yang agung di singgasananya tidak boleh menyentuh bersahabat dengan orang-orang miskin, ya. Harus melalui tatanan prosedur, dan tidak boleh menyentuh paling rendah pengemis atau pembantu rumah tangga, ya, atau lain-lainnya, atau gembel-gembel lainnya, ya. Itu tidak boleh. Sehingga raja yang agung itu wajib dijaga lingkungannya supaya dia tetap agung. Itu satu. Jadi rajanya yang akbar itu dilindungi. Kedua,
Allahnya mereka. Filosofi dasarnya mereka, Allah itu adalah zat, zat, ya. Kalau zat berarti ada materinya. Kalau ada materinya, ada yang bisa dilihat, ya. Zat itu. Jadi zat itu, zat yang wah itu, zat yang agung itu harus dijaga dan dilindungi. Itulah menurut abang menurut pembacaan abang sekitar tentang itu. Dan itulah keagungan, itulah akbar, ya. Sehingga sekarang itu disimbolkan dengan logonya yang di atas itu adalah wajib dengan tulisan Allahu Akbar. Ya. Kalau dulu tahun 70 atau 80 itu masih bulan-bulan bintang. Ya. Kalau sekarang kita akan melihat itu wajib dan tulisannya adalah Allahu Akbar. Ya. Dulu lagi sebelum bulan dan bintang, orang menunggak-unggah bawa panah. Itulah logo mereka. Lain dengan kita, logo kita dari dulu hati dan salib. Ya, dari dulu enggak berubah, saya perhatikan. Nah, di kita sendiri Tuhan Allah itu adalah kasih maha kuasa. Ya, kasih itu berkuasa. Ya, kasih itu menyentuh hati-hati semua orang. Ya, bisa menjelma menjadi orang yang terendah, menyamar jadi orang yang terendah. Ya, kasih, ya, maha kuasa. Bisa dia menjelma, ya, dia maha kuasa menjelma. Ya, dari Roh Kudus, bukan dari zat. Ya. Tuhan kita adalah kasih maha kuasa, kasihnya maha kuasa bisa menjelma menjadi apa? Dan dia menjelma Roh Kudus. Roh Kudusnya menjelma melalui kandungan Maria, dia diperanakan. Jadi jangan takut kalau kita dibilang Tuhanmu beranak, ya, Tuhanmu beristri. Jangan takut, karena Tuhan Allah kita adalah kasih, ya, kasih dan maha kuasa. Kalau maha kuasa dan kasih, dia bisa menciptakan diri sendiri, bisa alam semesta dan isinya diciptakan dia. Apalagi menjadi anak, ya, bisa menciptakan dirinya sendiri, masuk melalui manusia. Itu keunggulan Allah kita, maha kuasa, kasih dan Roh Kudus. Roh Kudus bukan desa, ya. Itu kelebihan kita. Adik-adik, setelah kita tahu Tuhan Yesus Juru Selamat, Tuhan Yesus Roh Kudus, ya. Kemudian kita masuk dalam ibadah Advent, ya, yang kita bilang tadi, Tuhan kita adalah Immanuel, Tuhan bersama kita, ya. Terus kita terus menanti berserta Tuhan kita, Tuhan berserta kita menanti, terus menanti kedatangan Dia ketiga. Jangan takut kalian dengan tekanan-tekanan dari sebelah, dengan ancaman-ancaman dari sebelah, dengan ejek-ejekan dari sebelah. Ya, ingat, kasih itu sangat kuat, sangat kuat. Ya, itu yang selalu diminta. Karena kasih sekarang cenderung adem-adem ayam, sebentar rasa sayang ada, sebentar enggak. Tetapi kasih yang sempurna, kasih yang sungguh-sungguh begitu kuat kuasanya, ya, begitu kuat kasarnya. Jadi jangan takut dengan tekanan-tekanan, ya, dengan ancaman-ancaman, dengan goda-godaan. Ya, nanti kalau sudah remaja, sudah SMA, sudah siswa, nanti ada lihat cewek atau cowok cakep yang orangnya agamanya sebelah, disamperin, ya. Jangan menyentuh hal-hal yang berbahaya. Kalau sudah tidak takut kepada ancaman, tidak takut kepada bahaya-bahaya, ya, kita teguh dalam iman, jangan memancing diri masuk ke dalam bahaya, ya. Jangan memasuki kecuali, ya. Karena ada juga, ya, jadi kalau kita Tuhan berserta kita pasti sukacita, pasti kuat. Karena kita tetap berdoa. Setelah kita berdoa, kita dimintakan kuat, mampu berbuat hal-hal yang dikehendaki Tuhan. Ya, kembali, ya, kita berbuat Tuhan adalah melayani semua dalam keperluan apa? Dalam keperluan hidup bersama, hidup bergereja, hidup
memuliakan Tuhan, melayani, umpamanya menjadi guru sekolah minggu, jadi majelis, jadi pendeta, dan lain sebagainya. Itu melayani kemuliaan kehendak Tuhan. Dan kemudian menolong, memberi. Ya, kalau menolong sudah pasti hasilnya memberi. Ya, sudah pasti. Menolong itu pasti memberi. Jangan takut memberi. Ya. Kita sekarang banyak takut memberi dengan perkiraan itu, ya. Memberi hal-hal yang memuliakan Tuhan, ya. Menolong, memberi, umpamanya temanmu sepatunya sudah ini, boleh. Kalau kamu tidak punya sepatumu ada 2, kasih 1, ya. Baju temanmu sudah rombeng-rombeng, kamu tidak mampu memberi yang baru, atau kalau kamu punya 2, boleh kasih 1. Dengan pertolongan dan berianmu itu, hatinya sukacita, kamu pun kembali sukacita. Berkat akan dapat kembali kepada kita. Itu adik-adik, ya. Hal itu, mari kita Immanuel, Tuhan beserta kita. Jangan lupa, ingat selalu, mari kita menjadi Immanuel, Tuhan beserta kita. Demikian firman Tuhan untuk kita minggu ini. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa kembali, adik-adik. Terima kasih Tuhan Allah Bapa, Allah yang Maha Besar, Maha Kasih. Firman-Mu hidup, Firman-Mu yang kudus, biarlah kiranya tumbuh dalam hati, pikiran, dan menemukan iman daripada adik-adik kami, Tuhan. Sehingga iman mereka kuat. Kami menjadi Immanuel, Tuhan beserta kami. Kiranya juga Tuhan selalu menyertai kami. Bapa yang di surga, kami juga berdoa untuk mama kami yang di rumah sibuk dengan pekerjaan rumahnya, yang meletihkan, yang rutinitas Tuhan. Tuhan sertai dia, beri kesabaran ya Tuhan, agar dia tetap sabar merawatnya Tuhan, merawat anak, membina anak-anak ya Tuhan. Demikian juga Tuhan mama kami sebagai istri dari ayah kami, Bapak kami Tuhan. Tetaplah dia Tuhan dengan setia, selalu mampu membina keluarga ini. Demikian juga Bapak kami, Mama kami yang bekerja mencari rezeki ya Tuhan. Sertai selalu Tuhan, berikan prestasi-prestasi kerja, berikan kemampuan sabar untuk menghadapi problem-problem dalam pekerjaan ya Tuhan. Saudara-saudara kami yang sakit ya Tuhan, di rumah sakit maupun di rumah, baik orang tua kami juga, baik orang tua saudara-saudara kami Tuhan. Tuhan boleh bantu melalui kekuatan tubuh, melalui pengobatan, melalui semangat daripada semua orang yang sakit Tuhan. Kiranya keras sembuh Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Aktivitas buat kita di minggu ini tanggal 12 Desember adalah teka-teki silang mengenai kelahiran Tuhan Yesus. Ada 5 pertanyaan mendatar dan 5 pertanyaan menurun. Tugas adik-adik adalah menjawab pertanyaan dan mengisinya ke dalam kotak-kotak yang tersedia. Dan tentunya setelah adik-adik mengerjakan, jangan lupa untuk dikirimkan ke abang dan kakak guru sekolah minggu kelas masing-masing. Selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang tadi disampaikan oleh Abang Potan. Dengan firman yang tadi kita dengar, baiklah kita semakin yakin dan percaya bahwasanya kita mempunyai Tuhan Yesus Kristus yang sangat hebat dan luar biasa dan sangat mengasihi kita. Baiklah kita terus bersuka cita bersama Tuhan Yesus, karena bersama dengan Tuhan Yesus, dengan kita yakin bersama Tuhan Yesus akan selalu ada pengharapan. Bersama Tuhan Yesus akan selalu ada kesabaran dalam menghadapi setiap kesesakan. Jadi semakin kita bertekun di dalam doa, kita juga akan semakin yakin dan percaya kepada Tuhan. Jadi adik-adik, kita harus semakin rajin sekolah minggunya ya, semakin rajin membaca firman dan semakin rajin berdoa. Baiklah, sebelum kita menutup ibadah kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 99 dengan lagu Kita Sorga Bergema. Kita bernyanyi
firman Tuhan, sudah bernyanyi puji-pujian yang semuanya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekarang kita berdoa syafaat masing-masing di rumah dan kita tutup ibadah kita dengan doa penutup. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa, Engkau menemani kami semua dari awal ibadah sampai akhir ibadah ini Tuhan. Firman-Mu yang kami dengar tadi Tuhan, biarlah menjadi kekuatan bagi kami semua, terutama bagi adik-adik sekolah minggu, dalam mengerti dan memahami kasih dan cinta-Mu Tuhan kepada mereka Tuhan. Puji-pujian yang kami kumandangkan Tuhan hanya untuk kemuliaan nama-Mu semata Tuhan. Ya Tuhan, ada beberapa pokok doa yang ingin kami sampaikan Tuhan. Ada juga di rumah menyampaikan doa-doa yang dalam hati dan pikiran mereka Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa surga, kami dalam minggu ke depan Tuhan akan merayakan perayaan Natal sekolah minggu, baik yang kelas kecil pada tanggal 18 dan baik yang kelas besar pada tanggal 19 Desember nanti Tuhan. Kiranya Engkau menemani Tuhan segala proses Tuhan, rekaman yang sudah dilakukan, editing yang sedang dilakukan, dan puncak acara nanti Tuhan. Biarlah semua peran serta daripada guru-guru sekolah minggu dan adik-adik sekolah minggu Bapa yang melakukan segala itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu semata, untuk memuji dan memuliakan hari kelahiran-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup Tuhan. Ya Tuhan Allah bersurga, kami juga ingin mendoakan tentang proses belajar daripada adik-adik kami Tuhan di sekolah yang sedang ujian dan sedang mengikuti pelajaran Tuhan. Engkau menemani mereka yang sekolah tetap muka Tuhan, jauhkan mereka dari sakit penyakit, agar mereka tetap sehat selalu untuk menjalani hari-hari ke depan Tuhan. Kami juga mendoakan Tuhan gereja-Mu HKBP Keberlama, dari pendeta, majelis dan jemaat dan anak-anak sekolah minggu Tuhan. Kiranya Engkau menemani mereka satu persatu dalam apapun aktivitas mereka, dalam kegiatan apapun mereka Tuhan. Jagalah mereka satu persatuan yang sedang beribadah walaupun onsite dan online Tuhan. Biarlah mereka beribadah tekun hanya untuk kemuliaan nama-Mu semata Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa surga, kami juga mendoakan bila ada daripada adik-adik sekolah minggu yang kurang sehat, sakit, dan jemaat-Mu Tuhan yang kurang sehat dan sakit. Engkaulah Tuhan kami, penolong kami dalam keadaan sakit Tuhan. Mampukan semua Tuhan agar sehat selalu dan semangat untuk terus memulihkan kesehatan mereka dan memuja nama Tuhan dimanapun berada Tuhan. Ya Tuhan, masih banyak yang kami pinta dalam doa kami Bapa. Dengarlah segala doa kami, terutama doa-doa adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing Bapa. Dengarlah doa mereka Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari adik-adik semua yang di rumah kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikan kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.